Hai sales leader, pernahkah kalian menemui suatu kendala di dalam tim Anda, yaitu ketika di akhir tahun seperti ini membuat suatu planning yang sangat bagus, rencana yang bagus ya, dan action apa yang harus dilakukan, lead and lag measure-nya sudah ditentukan untuk menuju ke 1 tahun ke depan. Antisipasi apa saja yang harus dilakukan, direncanakan sudah sedemikian rapinya. Namun pernahkah Anda jika melihat di tahun-tahun berikutnya, terkadang baru sadar itu setelah 5 bulan, 6 bulan, loh kok nggak berjalan ya tim saya ya sesuai dengan apa yang kita sepakati di awal ya. Katanya udah setuju ngelakuin ini, katanya udah oke, nggak ada masalah, namun kok nggak gerak-gerak juga gitu ya. Nah, hal ini juga sering saya alami dulu ya, bahkan sampai sekarang pun juga. Numan sekarang saya sudah punya toolsnya gitu ya teman-teman. Kenapa teman-teman? Apa sih yang menjadi penyebabnya? Karena organisasi adalah terdiri dari manusia, bukan robot yang mana bisa kita perintah sesuai dengan apa yang sudah kita tulis. Ya, banyak emosi juga yang bermain di situ. Seninya adalah bagaimana bisa menggerakkan manusia ini dari planning ya, kemudian ada action. Di sini itu ada gap di tengahnya ya, ada planning, kemudian ini adalah tindakan yang harus dituju. Nah, di tengah sini sebenarnya terjadi gap yang mana disinilah perlu untuk seringnya melakukan komunikasi. Nah, komunikasi saya sudah sering kok komunikasi sama tim saya rutin tiap hari. Nah, tidak seperti itu juga saya sendiri juga. Aduh, kurang cerewet apa saya apalagi perempuan ya. Nah, ternyata teman-teman ada seninya, ada tekniknya dengan Anda melakukan coaching dari powerful question yang dilakukan, yang kita lakukan pada saat berkomunikasi dengan tim sales, maka itu membuat menjadi suatu perbedaan, membuat awareness bagi mereka sehingga bisa bergerak sendiri atas kemauan mereka sendiri untuk melakukan action. Dan dengan melakukan komunikasi dengan menggunakan metode coaching ini, teman-teman, tim sales member kita itu akan mempunyai awareness ya, dan tanggung jawab pribadi mereka itu tumbuh tanpa kita suruh. Enak kan? Saya sendiri dulu melakukan adalah sering direktif gitu ya. Kamu harus lakuin ini, kamu harus lakuin itu. Jadi ketika mereka punya problem datang kepada saya, Bu, kayak gini. Ada problem kayak gini. Oke, berdasarkan pengalaman dong, ya kan. Kamu lakuin ini. Dan juga analisa. Oh iya, kalau gitu mungkin kayak gini. Dan saya tidak memberi space buat mereka untuk berpikir. Dan saya berpikir saat itu, dengan saya mengajarkan seperti ini, mereka bakal nanti udah bisa belajar dengan sendirinya gitu ya. Harapan saya seperti itu. Ternyata teman-teman, akhirnya saya terjebak dengan melakukan direktif terus, lakukan ini, lakukan itu. Kalau di satu buku itu disebutnya adalah OSF cycle, hal seperti ini. Oh, so familiar gitu ya, karena banyak sekali manajer baik di Indonesia maupun di luar negeri juga sering melakukan hal yang seperti ini, dan kita terjebak dengan hal tersebut. Nah, lama-lama kan kita capek ya teman-teman gitu loh. Nah, kembali lagi ke planning tadi teman-teman, itulah pentingnya seorang sales leader untuk sering melakukan komunikasi kepada sales timnya. Karena sudah, bagi para leader yang jarang sekali berkomunikasi dengan timnya, maka memang perlu melakukan building rapport. Building rapport itu bukan seperti orang yang baru pertama kali ketemu, tapi ketahuilah dengan tim Anda. Misalnya apa hobinya, apa dia sukanya di mana, dia paling semangat di hari apa sih yang membuat ketertarikannya, apa sih value-nya. Nah, kita sebagai seorang leader ya, paling tidak kita mengetahui dari tim tiap
sales member kita gitu. Dan itu menjadi bahan percakapan ketika kita melakukan komunikasi ataupun coaching. Nah, apakah setiap saya melakukan komunikasi harus menyentuh hal itu? Belum tentu juga. Jadi tergantung kebutuhan. Bahkan dengan 3 menit kita melakukan komunikasi dengan teknik coaching itu sangat efektif sekali teman-teman. Dan saya sudah menerapkannya. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, jika teman-teman mengalami kendala hal seperti ini, yaitu perbaiki dari cara berkomunikasi kita terhadap tim member kita. Dan para leader, saya sarankan untuk mempelajari teknik coaching sehingga digunakan pada saat berkomunikasi dengan ataupun berdiskusi dengan sales membernya, yang mana impact-nya akan membuat sales member Anda untuk terbuka potensinya, kreativitasnya untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri, dan tanpa kita suruh mereka sudah mempunyai tanggung jawab yang besar sekali. Bahkan waktu itu ada sales saya ya, yang mana dia ya kalau mau cuti ya udah cuti aja, udah tinggal aja kerjaannya. Setelah saya melakukan metode coaching ini, wah luar biasa saya melihat perubahannya tahun ini. Bahkan dia sendiri bukan, Bu, saya nggak jadi cuti deh Bu, gitu, karena ternyata masih banyak ini yang harus saya selesaikan, ada install alat, ada harus training customer gitu ya. Jadi saya pending dulu cuti saya Bu, nanti masih bisa kok gitu. Dan itu tanpa saya minta, padahal saya sebenarnya waktu itu udah mau nahan gitu ya, dan cuti dulu, selesaiin dulu gitu, gitu ya. Saya melihat perubahan itu dari sales member saya. Jadi teman-teman, coaching itu benar-benar sangat powerful sekali jika teman-teman menggunakan skill coaching ini dalam keseharian teman-teman dalam berkomunikasi dengan sales member Anda.